Halo semua, sebelum kita memulaikan presentasi, saya akan membawakan satu ayat devotion yang terdapat dalam 1 Mazmur 139 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, dari ayat di atas kita dapat ketahui bersama bahwa Tuhan yang menciptakan kita dan Ia tahu segalanya tentang kita. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan darinya. Tuhan mengetahui bagian terdalam dari pikiran, keinginan, dan isi hati kita. Untuk itu, agar kita dapat menerima kasih karunia dan kemurahan Tuhan, kita harus membawa seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Maka Tuhan akan selalu mengasihi kita terlepas dari segala kekurangan kita. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih atas kasih setia penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami berkumpul, kami akan memulaikan presentasi kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati presentasi ini agar berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, seluruh kegiatan kami serahkan di dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Agnes. Jadi saat ini sebelum kita memulaikan kita punya presentasi, mari kita memulainya dengan satu pantun. Bunga melati harum wangi, tumbuh segar di taman indah. Selamat malam hadirin di sini. Just in time dan supply chain kita siap bekerja. Jadi pembahasan kita pada presentasi kali ini yaitu just in time and lean operation dan juga supply chain, di mana pada saat ini kami akan membahas dua chapter sekaligus yang diawali dengan chapter just in time dan lean operation. Jadi mari kita melihat apa-apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Nah, ini ada 11 LO yang akan kita bahas di bab 14 ini, di mana yang pertama apa yang dimaksud dengan lean operation. Lean operation adalah fleksibilitas sistem yang menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi. Jadi bisa meminimalkan aktivitas, jumlah orang yang bekerja dan juga inventaris. Nah, selain itu lean operation ini juga disebut dengan just in time. Just in time adalah sistem pemrosesan yang sangat terkoordinasi di mana barang bergerak melalui sistem dan layanan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Mari kita melihat ada beberapa karakteristik daripada lean system. Yang pertama yaitu pengurangan pemborosan. Pengurangan pemborosan ini artinya bahwa ciri utama daripada lean system ini adalah pengurangan pemborosan. Semua aktivitas yang tidak menambah nilai pada produk itu dihilangkan. Yang kedua yaitu continuous improvement atau pertumbuhan yang berkelanjutan. Lean system mendorong perbaikan yang terus-menerus sehingga adanya pertumbuhan yang terus berkelanjutan dalam operasional. Berusaha untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan yang terjadi dan menghapus aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu use of term atau menggunakan tim lintas fungsi yang artinya terdiri dari anggota-anggota dari departemen untuk meningkatkan komunikasi dan juga efisiensi. Tim ini biasanya berfokus pada penelitian dan juga menghasilkan sistem yang lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu work cell atau cellular workout layout, yaitu sel kerja yang memungkinkan produksi itu lebih terstruktur menggunakan tata letak yang berbasis sel, dan ini biasanya memungkinkan komunikasi itu lebih baik karena memanfaatkan sumber daya dengan lebih optimal. Nah,
Yang selanjutnya itu visual control. Visual control itu seperti papan tanda yang membantu mengkomunikasikan status operasional secara real time sehingga dapat diidentifikasikan dan diselesaikan dengan cepat. Kalau high quality link system itu dia menekankan pada kualitas yang tinggi sehingga tahap produksi mulai dari pemasok, eh, proses internal hingga produk jadi itu harus berkualitas tinggi. Yang selanjutnya itu minimal inventory. Lean system itu dia menghindari inventory atau penyimpanan inventaris yang terlalu berlebihan. Nah, biasanya penyimpanan inventaris yang terlalu berlebihan itu dianggap sebagai pemborosan. Yang selanjutnya output tied to demand. Nah, di mana lean system ini disesuaikan dengan permintaan pelanggan sehingga mengurangi risiko overproduction atau kelebihan produksi. Yang selanjutnya yaitu quick change over, yaitu artinya di mana lean system ini mengadopsi perubahan setup yang cepat dengan dan ukuran load yang kecil itu memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dalam merespon perubahan permintaan tanpa mengganggu proses produksi. Lean culture di mana karakteristik salah satu karakteristiknya itu lean culture daripada lean system itu harus tertanam dalam seluruh organisasi di mana semua anggotanya itu harus berfokus pada penerapan prinsip-prinsip dan berkomitmen terhadap keunggulan serta perbaikan yang terus berkelanjutan. Nah, kita lanjut pada elo yang ketiga di mana kita akan melihat ada 5 prinsip bagaimana fungsi daripada lean system itu. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi nilai pelanggan. Jadi pertama harus mengidentifikasi nilai pelanggan. Yang kedua berfokus pada proses yang menciptakan nilai, menghilangkan proses yang tidak menciptakan nilai. Fokusnya hanya proses yang menciptakan nilai saja. Yang ketiga yaitu hilangkan pemborosan yang menciptakan aliran. Artinya menghilangkan proses-proses yang tidak menciptakan nilai. Jadi kalau misalnya ada waktu tunggu yang cuman bikin rugi waktu, itu biasanya dihilangkan. Jadi berusaha untuk memaksimalkan segala hal. Yang selanjutnya itu memproduksi hanya berdasarkan pada permintaan pelanggan untuk mencegah supaya tidak terjadinya overload tadi. Yang selanjutnya yaitu berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Kita lanjut. Yang selanjutnya itu benefit dan juga risk. Ada beberapa benefit yang diberikan oleh lean system. Yang pertama yaitu reduce waste, di mana menghapuskan pemborosan. Artinya lean waste ini berusaha untuk mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai seperti waktu tunggu yang kita sudah sebut tadi, proses yang berlebihan atau inventaris yang berlebih. Yang kedua yaitu lowest cost, di mana lean system ini membantu mengurangi biaya dan meminimalkan inventaris dan juga waktu setup dan juga kesalahan produksi itu diminimalis seminimal mungkin sehingga mengurangi biaya dari total biaya secara keseluruhan dari operasional. Nah, yang selanjutnya itu increase quality, di mana lean system ini sangat menekankan pada kualitas sehingga produk yang dihasilkan itu cenderung memiliki kualitas yang baik dan ini mengurangi biaya reward atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu reduce cycle time. Dengan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai, lean system ini memperpendek waktu produksi secara keseluruhan dan biasanya itu memungkinkan produk itu sampai kepada pelanggan itu dengan lebih cepat. Yang selanjutnya itu increase flexibility, di mana sistem ini dirancang untuk merespon perubahan permintaan pelanggan dengan cepat. Berkat quick change over dan ukuran overload yang kecil itu memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan permintaan pasar yang lebih fluktuatif. Nah, yang selanjutnya itu increase in productivity. Lean system itu meningkatkan produktivitas melalui eliminasi proses yang tidak perlu dan peningkatan efisien yang memungkinkan perusahaan itu menghasilkan lebih banyak sumber daya yang sama atau yang lebih sedikit. Yang selanjutnya kita melihat resiko-resiko daripada lean system. Yang pertama yaitu increase stress on worker,
di mana lean system itu seringkali meningkatkan tekanan pada pekerja karena tanggung jawab yang lebih besar dalam hal peralatan, penyelesaian masalah, dan juga dalam perbaikan proses. Ini biasanya menyebabkan burnout jika tidak dikelola dengan baik. Forward resource di mana yaitu mengendalikan inventory yang minimal sehingga masalah seperti gangguan pasokan, kerusakan mesin terjadi biasanya yang tidak memiliki buffer yang cukup untuk menangani masalah tersebut dengan cepat. Nah, yang selanjutnya itu supply chain disruption, di mana karena sistem lean itu bertanggung jawab dalam pengiriman tepat waktu dari pemasok atau just in time. Gangguan dalam rantai pasokan biasanya dapat menyebabkan keterlambatan produksi bahkan penghentian produksi. Oke, itu adalah benefit dan juga resiko daripada lean system. Baiklah, kita akan membahas LO 14.5. Teman-teman bisa lihat di halaman 613. Kita akan menjelaskan tentang describe the Toyota production system. Nah, banyak metode umum yang digunakan dalam lean operation yang dikembangkan sebagai bagian dari Toyota approach terhadap manufaktur produsen di Jepang. Produsen mobil di Jepang. Salah satunya yaitu Toyota System atau dikenal sebagai Toyota Production System. Nah, sistem ini selalu diterapkan dalam lean production, khususnya pada lean manufaktur atau just in time. Sistem pengendalian produksi ini dibuat berdasarkan perbaikan. Sistem pengendalian produksi ini dibuat berdasarkan perbaikan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memproduksi kendaraan sesuai pesanan pelanggan secara cepat dan efisien dalam rangka menghasilkan kendaraan secepat mungkin. Nah, di TPS ini banyak sekali istilah yang digunakan bersama dengan lean operation, yang terutama ada 5 dan semuanya ini dan dari 5 ini maksudnya dalam bahasa Jepang. Nah, dalam 5 istilah ini ada yang efektif dan tidak efektif. Kelima istilah ini yaitu ada Muda, Kanban, Heijunka, Kaizen, dan Jidoka. Nah, Muda ini adalah kegiatan atau proses yang tidak memberikan nilai tambah atau dalam arti bisa disebut pemborosan atau inefisiensi. Sedangkan Kanban adalah sistem manual tapi responnya cepat. Karena proses sistem Kanban ini mengendalikan pergerakan material sesuai kebutuhan atau permintaan pengiriman suku cadang. Nah, ketika permintaan suku cadang itu dilakukan, dan Kanban akan otomatis memesan lagi jika suku cadang itu sudah habis digunakan. Yang ketiga ada Heijunka. Heijunka ini itu sebuah taktik untuk memfasilitasi just in time. Heijunka ini variasi dalam produksi yang menyebabkan pemborosan. Nah, agar aliran kerja stabil, maka akan dilakukan pemerataan produksi atau menemukan dan mempertahankan volume produksi. Rata-rata memperlancar volume produksi rata-rata untuk memperlancar produksinya. Yang keempat ada Kaizen. Kaizen ini perbaikan sistem secara berkelanjutan, membantu memastikan kualitas maksimal, penghapusan pemborosan, dan peningkatan efisiensi, baik dalam peralatan maupun prosedur kerja dalam Toyota Production System. Sistem Kaizen ini diberi istilah memanusiakan manusia di tempat kerja, karena memperdayakan setiap anggota untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyarankan solusi praktis. Dan yang terakhir ada Jidoka. Jidoka ini itu kombinasi antara automation atau otomatis dengan kecerdasan manusia. Jadi campuran antara otomatis dan kecerdasan dari manusia sendiri.
di mana mesin akan otomatis berhenti jika mendeteksi komponen yang rusak, sehingga bisa mencegah pemborosan yang akan terjadi akibat produksi yang cacat. Dengan adanya Jidoka ini, para pekerja pun menjadi lebih ringan karena tidak memantau setiap mesin secara terus-menerus. Lalu kita akan membahas figur 14.1, an overview of the goals and building blocks of Lean Production System. Nah, tujuan dari just in time adalah untuk memiliki sistem yang seimbang atau balance rapid flow yang ada di segitiga paling atas. Nah, sistem yang seimbang maksudnya adalah sistem yang akan memiliki aliran material atau pekerjaan yang lancar dan cepat. Nah, atau istilah lainnya adalah membuat waktu proses sesingkat mungkin dengan menggunakan sumber daya sebaik mungkin atau seoptimal mungkin. Dan sejauh mana tujuan keseluruhan ini akan dicapai, itu akan tergantung pada bagaimana tujuan pendukung itu dicapai. Ini yang ada di building blocks yang kedua, supporting goals. Nah, dengan tujuan pendukung yang dicapai dengan benar, dan tujuan pendukung ini yaitu tujuannya untuk menghilangkan gangguan, membuat sistem yang fleksibel, menghilangkan pemborosan terutama pada kelebihan persediaan. Nah, yang ketiga ada product design, proses design, ada personal organization elements, ada manufacturing planning and control. Nah, semua ini yang di building blocks yang terakhir ini, yang 4 ini, berkesinambungan dengan Kaizen filosofi yang akan saya jelaskan sebentar. Selanjutnya kita akan membahas tentang LO 14.6 yang ada di halaman 615 dan 616. Nah, supporting goals yang tadi yang di bagian kedua dalam Lean System, saya akan membahasnya kenapa mereka itu begitu penting. Yang ketiga itu ada eliminate disruption, ada make the system flexible, ada eliminate waste, especially excess inventory. Nah, eliminate disruption ini menghilangkan gangguan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kualitas yang buruk, kerusakan peralatan, perubahan jadwal, dan pengiriman yang terlambat. Karena di Lean System tidak ada persediaan tambahan yang dapat untuk mengganti barang yang rusak, maka jika didapati ada gangguan, itu harus dihilangkan jika hal itu memungkinkan. Yang kedua ada make the system flexible. Sistem fleksibel adalah sistem yang cukup tangguh dan sangat fleksibel, sehingga mampu menangani campuran produk setiap hari. Nah, dan untuk menanganinya, kita dapat mengubah tingkat atau volume output sambil tetap menjaga keseimbangan dan kecepatan proses. Yang ketiga ada eliminate waste, especially excess inventory, atau menghilangkan pemborosan terutama kelebihan inventory. Nah, waste mewakili sumber daya yang tidak produktif, sehingga menghilangkan pemborosan dapat membebaskan sumber daya dan meningkatkan produksi. Sedangkan inventory merupakan sumber daya yang tidak terpakai, yang menghabiskan ruang dan menambah biaya pada sistem, sehingga sumber daya ini harus diminimalkan semaksimal mungkin. Dalam Lean filosofi terdapat 8 pemborosan yang bernama muda yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, pemborosan itu adalah 8 pemborosan itu adalah 8 ways according to Lean philosophy atau muda. Yang pertama ada excess inventory, ada overproduction,
ada waiting time, ada unnecessary transporting, processing waste, inefficient work method, product defect, underuse people. Dan saya akan menjelaskan secara satu persatu. Nah, excess inventory atau persediaan berlebih adalah persediaan di luar jumlah minimal sumber daya yang menganggur sehingga menyebabkan penambahan biaya. Yang kedua ada overproduction atau produksi yang berlebihan melibatkan penggunaan sumber daya manufaktur yang berlebihan. Yang ketiga ada waiting time atau waktu tunggu yang lama sehingga membutuhkan ruang dan tidak menambah nilai. Yang keempat ada unnecessary transporting, yaitu pengangkutan yang tidak perlu, meningkatkan penanganan, meningkatkan inventory barang dalam proses. Yang kelima ada processing waste, yaitu mengelola limbah, adalah membuat langkah-langkah produksi yang tidak perlu. Yang keenam ada inefficient work method, atau metode kerja yang tidak efisien, mengurangi produktivitas, meningkatkan scrap, meningkatkan inventory dalam proses. Yang ketujuh ada produk defect atau cacat produk. Nah, adalah membutuhkan biaya pengerjaan ulang dan kemungkinan kehilangan penjualan karena pelanggan karena ketidakpuasan pelanggan. Yang kedelapan ada underused people, orang yang kurang dimanfaatkan. Adalah berhubungan dengan kemampuan mental dan kreatif serta kemampuan fisik. Jika ada waste atau pemborosan, berarti perbaikan dapat dilakukan. Waste yang di atas dapat mengidentifikasi target potensial untuk upaya perbaikan berkelanjutan. Sehingga ada filosofi Kaizen yang dapat menghilangkan pemborosan atau sumber daya yang tidak produktif didasarkan pada prinsip-prinsip berikut, yaitu the Kaizen philosophy for eliminating waste. Yang pertama ada waste in the enemy, yaitu sampah itu musuh kita. Kita harus hilangkan walaupun harus mengotori tangan. Itulah prinsip Kaizen yang pertama. Yang kedua ada improvement should be done gradually and continuously, yaitu perbaikan harus dilakukan bertahap dan harus dilakukan secara terus-menerus. Karena tujuannya bukan perbaikan yang besar yang dilakukan sebentar-sebentar saja. Yang ketiga ada everyone should be involved, yaitu semua orang harus dilibatkan, entah itu top manager atau manajer menengah dan pekerja. Yang keempat ada build on cheap strategy. Filosofi ini dibangun berdasarkan strategi yang murah dan tidak memerlukan banyak teknologi atau konsultan sehingga dapat diterapkan di mana saja. Yang keenam ada it's support by visual system atau didukung dengan yang didukung oleh visual system, yaitu terdapat transparansi total dalam proses yang kita lakukan, seperti membuat masalah dan pemborosan yang terlihat oleh semua orang. Yang ketujuh ada it focus attention where value is created, yaitu memusatkan perhatian di mana saja nilai diciptakan. Yang kedelapan ada it is process oriented, yaitu berorientasi pada proses. Yang kesembilan ada it stress the main effort of improvement should come from new thinking and new work style, yaitu menekankan bahwa upaya utama perbaikan harus berasal dari pemikiran baru dan gaya kerja yang baru. Dan yang terakhir adalah the essence of organizational learning is to learn while doing. Nah, inti dari Kaizen filosofi ini adalah belajar sambil bekerja. Jadi yang 4 building blocks yang terakhir tadi, yang bagian building blocks itu sangat berkaitan dengan the Kaizen philosophy for eliminating waste.
Oke, kita lanjut pada LO 14.8, identify and briefly discuss the four building blocks of a lean production system. Tadi sudah dijelaskan oleh Mika, ada 4 building blocks, yaitu product design, process design, personal organizational elements, dan manufacturing planning and control. Di sini ada pertama yaitu product design. Ada 4 elemen dari product design, yaitu yang pertama ada standar parts atau komponen standar. Komponen standar ini mengacu pada penggunaan bagian-bagian yang sudah dirancang dan diproduksi secara massal, serta mudah didapat di pasaran daripada membuat komponen yang khusus untuk setiap produk. Manfaatnya itu antara lain pengurangan biaya, proses produksi yang lebih sederhana. Yang kedua ada modul desain atau desain modul. Desain modul ini berarti merancang produk menggunakan modul atau komponen yang dapat dipertukarkan dan saling terpisah keuntungannya, antara lain fleksibilitas dan kustomisasi dan penyederhanaan produksi dan perakitan. Yang ketiga ada highly capable production system with quality built-in, atau sistem produksi yang sangat mampu dengan kualitas yang diterapkan di dalam proses. Sistem produksi yang sangat mampu ini mengacu pada penggunaan metode dan mesin yang dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi secara konsisten dan efisien. Kualitas ini tidak hanya dihasilkan di tahap akhir melalui inspeksi, tetapi dibangun langsung dalam proses produksi. Beberapa prinsip yang mereka terapkan ada otomatisasi dan presisi, dan pencegahan kesalahan atau error prevention. Yang keempat itu ada concurrent engineering atau rekayasa konkuren. Rekayasa konkuren ini adalah pendekatan kolaboratif di mana proses pengembangan produk desain dan produksi dilakukan secara bersamaan atau paralel, bukan secara berurutan, dan beberapa manfaatnya adalah mempercepat waktu pemasaran dan kolaborasi lintas fungsi. 4 elemen produksi ini yaitu komponen standar, desain modular, sistem produksi yang mampu dengan kualitas yang dibangun di dalamnya, dan rekayasa konkuren. Ini saling berhubungan untuk menciptakan sistem produksi lean yang efisien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan fleksibilitas, dan penghasilan produk berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada proses desain. Di sini ada 8 aspek dari proses desain. Yang pertama, small lot size atau ukuran lot kecil. Ini menggunakan lot produksi kecil, memungkinkan proses fleksibel dan mengurangi waktu tunggu antara produksi. Ini juga membantu mengurangi pemborosan akibat persediaan yang berlebihan. Yang kedua ada setup time reduction atau pengurangan waktu setup. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan mesin atau peralatan untuk produksi, memungkinkan transisi yang lebih cepat antara produk yang berbeda, meningkatkan efisien dan fleksibilitas produksi. Yang ketiga ada manufacturing cell. Sel produksi ini mengorganisasi mesin dan pekerja dalam kelompok yang terfokus pada produk atau komponen tertentu. Ini mengurangi waktu transportasi, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah aliran produksi. Yang keempat ada quality improvement atau peningkatan kualitas. Fokus ini pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.
Dalam proses produksi ini mengurangi cacat dan pemborosan yang diakibatkan oleh produksi yang gagal. Yang kelima ada production flexibility atau fleksibilitas produksi. Sistem produksi ini harus mampu beradaptasi dengan perubahan permintaan produk. Ini memungkinkan perusahaan untuk beralih dengan cepat antara produk atau perubahan volume produksi tanpa mengurangi alur produksi. Yang keenam ada balance system atau sistem yang seimbang. Menjaga keseimbangan antara beban kerja di setiap proses produksi untuk menghindari hambatan dan memastikan aluran yang efisiensi dari awal hingga akhir. Yang ketujuh ada little inventory storage atau penyimpanan inventaris yang minimal. Ini mengurangi persediaan barang di gudang, mengurangi pemborosan ruang dan biaya penyimpanan dengan mengandalkan just in time atau JIT. Bahan baku hanya tersedia saat dibutuhkan saja. Yang terakhir ada fail safe method atau metode fail safe. Menggunakan metode yang dirancang untuk menjaga kesalahan atau cacat. Misalnya Pukayoke, memastikan bahwa masalah dapat dicegah sebelum terjadi, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas produk. 8 aspek desain proses ini mendukung penerapan prinsip lean manufacturing dengan menggunakan pemborosan, dengan mengurangi pemborosan, meningkatkan aliran produksi, dan memastikan kualitas yang lebih baik dengan mengoptimalkan setiap aspek ini. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kepuasan pelanggan. Oke, kita lanjut menghitung waktu taktik. Di sini ada informasi, hitunglah waktu task total waktu per shift adalah 480 menit per day, dan ada 2 shift per hari. Ada 2 kali istirahat 20 menit dan 1 kali istirahat makan siang 30 menit per shift. Permintaan harian adalah 80 unit. Yang pertama kita akan menghitung computing net time available per shift. Di sini total time ada 480, rest breaks ada 40 menit dan lunch ada 30 menit. Ini 480 kita kurangkan dengan waktu istirahat dan waktu makan, akan mendapatkan 480 menit per shift. Yang kedua, kita akan menghitung compute the net time available per day. 480 menit per shift ini kita kali 2 shift per day akan mendapatkan 820 menit per day. Yang ketiga, kita akan menghitung waktu taktiknya. Di sini ada rumus task time, yaitu net time available per day dibagi dengan daily demand. Daily demand itu sudah ada di informasi, daily demand-nya 80 unit. Jadi 880 menit per day dibagi 80 unit per day sama dengan 10,25 menit per cycle. Oke, selanjutnya kita akan sambung dengan personal organizational elements. Di sini ada 5 elemen personal dan organisasi untuk sistem lean. Dalam sistem produksi lean, peran karyawan dan struktur organisasi sangat berpengaruh pada kesuksesan implementasi lean. Berikut 5 elemen penting, yaitu yang pertama ada
workers as asset atau pekerja sebagai aset. Pekerja dianggap sebagai aset berharga yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk meningkatkan proses. Mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan diharapkan berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan. Yang kedua ada cross-trained workers atau pekerja yang dilatih lintas fungsi. Pekerja yang dilatih untuk menguasai berbagai tugas dan fungsi sehingga mereka dapat menggantikan satu sama lain, meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ketergantungan pada posisi tertentu. Ini juga membantu dalam menjaga kelancaran produksi ketika perubahan atau kendala. Yang ketiga ada continue improvement atau perbaikan berkelanjutan. Ini dilakukan secara terus-menerus, baik besar maupun kecil. Semua anggota organisasi, mulai dari manajemen hingga pekerja, berperan aktif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas proses. Yang keempat ada cost accounting, sistem akuntansi biaya ini yang tepat sehingga sangat penting untuk mendukung keputusan LEAN. Dengan pemahaman yang jelas mengenai biaya yang terkait dengan produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang terakhir ada leadership dan project management, kepemimpinan dan manajemen project. Kepemimpinan yang efektif dan keterampilan manajemen proyek diperlukan untuk mengarahkan tim dan mengimplementasikan inisiatif LEAN. Manajer harus dapat menginspirasi, memotivasi, dan mendukung pekerja dalam mencapai tujuan perbaikan. 5 elemen ini menciptakan lingkungan yang dapat mendukung implementasi LEAN secara efektif dengan memanfaatkan kekuatan pekerja, memastikan perbaikan berkelanjutan, dan memimpin dengan strategi yang jelas. Dengan melibatkan seluruh organisasi LEAN dapat berjalan lebih sukses dan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada manufacturing, planning, and control. Di sini ada 7 elemen perencanaan dan pengendalian manufacturing untuk sistem LEAN. Perencanaan dan pengendalian manufacturing adalah komponen kunci dalam sistem LEAN untuk memastikan produksi yang efisien dan bebas pemborosan. Berikut 7 elemennya. Yang pertama ada level loading atau pemuatan tingkat. Pemuatan tingkat berarti meratakan produksi untuk menghindari fluktuasi besar dalam beban kerja. Dengan pemuatan tingkat produksi yang lebih stabil dan mengurangi pemborosan akibat perubahan permintaan yang tiba-tiba. Yang kedua ada pull system atau sistem tarik. Dalam sistem tarik ini produksi dimulai hanya ketika ada permintaan saja. Permintaan nyata dari pelanggan atau proses berikutnya. Hal ini mengurangi pemborosan persediaan dan memastikan produksi sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan dengan perkiraan. Yang ketiga ada visual system atau sistem visual. Ini sistem visual menggunakan tanda, indikator, atau tampilan untuk memberikan informasi secara langsung kepada pekerja tentang status produksi, kualitas, atau kebutuhan material. Ini meningkatkan komunikasi dan memungkinkan deteksi masalah dengan cepat. Yang keempat ada limit work in process atau batasan pekerjaan dalam proses. Membatasi jumlah WIP yang di lini produksi membantu mengurangi tumpukan bahan yang belum selesai dan memastikan aliran produksi lebih lancar. Ini juga mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mengurangi waktu tunggu. Yang kelima ada close vendor relationship atau hubungan vendor yang dekat. Membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan vendor atau pemasok ini memastikan pengiriman bahan baku yang tepat waktu dan kualitas yang konsisten. Ini juga memungkinkan kerjasama dalam perbaikan berkelanjutan dan pengurangan pemborosan.
Yang keenam ada reduce transaction processing atau pengurangan pemrosesan transaksi. Ini mengurangi pemrosesan transaksi administratif seperti pesanan pembelian atau pengiriman, mengurangi waktu dan biaya yang tidak perlu. Sistem yang lebih otomatis dan terintegrasi membantu mempercepat aliran informasi dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada preventive maintenance and housekeeping atau pemeliharaan preventif dan kebersihan. Pemeliharaan preventif ini berjadwal dan menjaga kebersihan area produksi, membantu mengurangi kerusakan mesin, kecelakaan, dan meningkatkan efisiensi operasi. Lingkungan kerja yang bersih juga meningkatkan moral pekerja dan kualitas produk. 7 elemen ini, perencanaan dan pengendalian manufaktur, membantu menciptakan aliran produksi yang lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas. Dengan mengoptimalkan setiap elemennya, perusahaan dapat mencapai produksi LEAN yang lebih efektif dan responsif terhadap permintaan yang lebih besar. Oke, kita lanjut pada LO 14.9, describe key LEAN improvement tools. Yang pertama ada LEAN tools. LEAN tools. Kayak susah lanjut. Tunggu. Bagi diulang. Di sini ada penjelasan singkat tentang value stream atau value stream mapping. Value stream mapping ini memiliki langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama lakukan pemetaan langsung. Ini memulai dengan melakukan walkthrough cepat dari sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada walkthrough mendalam. Lakukan walkthrough yang lebih rinci untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap tentang aliran material dan informasi dalam sistem. Yang ketiga ada catat elemen-elemen penting. Selama walkthrough rekan data seperti waktu siklus, tingkat scrap, jumlah inventaris, waktu henti, jumlah operator, jarak antar proses, dan waktu transfer antar proses. Dengan langkah-langkah ini, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana aliran produk atau informasi bekerja serta mengidentifikasi area yang dapat diperbaiki untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, LEAN and Six Sigma. LEAN and Six Sigma ini merupakan dua pendekatan yang terpisah atau alternatif untuk perbaikan proses. Namun, ada pandangan lain yang melihat keduanya sebagai pendekatan yang saling melengkapi ketika digunakan secara bersamaan. LEAN dan Sigma dapat memberikan hasil yang lebih baik karena LEAN ini berfokus untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan aliran proses dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai. Sedangkan Six Sigma ini berfokus untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan kualitas dengan menganalisis data dan mengidentifikasi dan menghilangkan cacat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, perusahaan dapat mencapai proses yang lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih efisiensi. Yang di sini ada just in time delivery and the supply chain. JIT delivery mengharuskan pemasok mengirim komponen dalam jumlah kecil dan sering. Ini bisa meningkatkan biaya transportasi karena pengiriman partial load serta menyebabkan kemacetan di
dok pemuatan. Koordinasi yang erat antara mitra rantai pasokan sangat penting untuk kelancaran aliran barang. Selain itu, ada tekanan untuk pengiriman tepat waktu agar tidak mengganggu produksi akibat stock out. Kita lanjut di LAN and ERP LAN. LAN sistem ini berfokus pada pengaturan tempo dan penyelarasan pengiriman pasokan masuk untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. SAP LAN Planning and Operation Module ini mengintegrasikan prinsip LAN dengan ERP Enterprise Resource Planning dengan permintaan pelanggan. Ini memungkinkan pengelolaan produksi yang lebih ramping dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Nah, berikut kita masuk ke dalam learning objective 14.11, yaitu describe some of the obstacles to lean success. Nah, di sini itu membahas hambatan dalam keberhasilan penerapan sistem Lean di sebuah organisasi. Jadi di dalam obstacle to conversion ini terbagi atas 4 bagian hambatan. Yang pertama itu komitmen manajemen. Jadi manajemen mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen atau enggan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk konversi. Kurangnya komitmen ini menjadi penghalang serius karena keberhasilan implementasi sangat bergantung padanya. Nah, yang kedua itu semangat kerjasama. Jadi pekerja dan manajemen mungkin tidak menunjukkan kerjasama yang dibutuhkan untuk sistem Lean yang sangat bergantung pada kerja tim dan kolaborasi. Yang ketiga adalah perubahan budaya, mengubah budaya organisasi agar selaras dengan filosofi Lean bisa menjadi tantangan, terutama jika ada resistensi terhadap perubahan. Dan yang terakhir itu ada resistensi dari pemasok. Jadi dari pemasok ini mungkin menolak dengan beberapa alasan seperti pembeli yang tidak mau berkomitmen pada praktik Lean, kekhawatiran terhadap komitmen jangka panjang, masalah dengan pengiriman kecil yang sering, beban pengendalian kualitas beralih ke pemasok, dan juga perubahan teknik yang membutuhkan perbaikan terus-menerus. Jadi hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penerapan Lean yang sukses membutuhkan komitmen organisasi, keselarasan budaya, dan juga kemitraan yang kuat dengan pemasok. Berikutnya ada Lean Service. Jadi Lean Service atau layanan Lean adalah penerapan konsep Lean yang awalnya itu dikembangkan untuk manufaktur ke dalam sektor jasa. Nah, dalam Lean Service ini ada beberapa konsep Lean. Yang pertama itu eliminate disruption atau menghilangkan gangguan. Jadi itu mengurangi gangguan dengan memastikan pekerjaan fokus pada tugas mereka. Misalnya menghindari pekerjaan yang sedang melayani pelanggan untuk juga menjawab telepon. Yang kedua itu ada make the system flexible atau meningkatkan fleksibilitas pekerja, itu membuat pekerja lebih fleksibel untuk dapat menangani beberapa tugas seperti melatih agar bisa menangani lebih banyak variasi tugas. Yang ketiga itu ada reduce setup times and processing times atau mengurangi waktu persiapan dan pemrosesan. Jadi memastikan alat dan suku cadang yang diperlukan selalu tersedia agar tidak ada penundaan. Dan yang keempat ada eliminate waste atau menghilangkan pemborosan, itu mengurangi kesalahan dan duplikasi pekerjaan, menjaga kualitas dan efisiensi. Yang kelima ada minimize work in process, meminimalkan pekerjaan yang sedang berlangsung atau mengurangi waktu tunggu pada
setiap proses dalam layanan, dan yang terakhir ada simplify the process atau menyederhanakan proses atau membuat proses lebih sederhana seperti menggunakan sistem swalayan. Jadi lean service ini dapat memberikan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya dan waktu serta meningkatkan kualitas layanan pada pelanggan. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu chapter 15 yang membahas dengan judul Supply Chain Management. Dalam chapter ini kita akan membahas ada 14 learning objective, dan pada learning objective yang pertama ini membahas tentang istilah-istilah supply chain dan logistik. Jadi, supply chain ini adalah urutan organisasi, fasilitas, fungsi, dan aktivitas yang terlibat dalam memproduksi dan mengirimkan suatu produk atau layanan. Proses ini dimulai dari pemasok bahan baku dasar hingga sampai ke pelanggan akhir. Dalam supply chain terdapat berbagai fasilitas seperti pabrik, gudang, pusat distribusi, dan outlet retail. Fungsi dan aktivitas dalam supply chain ini mencangkup peramalan, pengadaan, manajemen inventaris, manajemen informasi, penjadwalan, dan layanan pelanggan. Kemudian pada supply chain management ini adalah organisasi strategis, fungsi bisnis di dalam organisasi, dan di seluruh rantai supply untuk mengintegrasikan manajemen pasokan dan permintaan, di mana manajemen rantai supply ini ada manajer yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengordinasikan aktivitas yang mencangkup pengadaan bahan dan layanan. Kemudian definisi dari logistik ini adalah bagian dari rantai supply yang berkaitan dengan aliran maju dan balik barang, layanan, uang, dan informasi. Manajemen logistik ini meliputi pengelolaan transportasi, penanganan material, penyimpanan, pengelolaan inventaris, pemenuhan pemesanan, dan distribusi. Di dalam learning objective 1 ini ada figur 15.1. Di sini membahas typical supply chains atau rantai pasokan yang umum. Yang tipe pertama ini, a typical manufacturing supply chain atau rantai pasokan manufaktur yang umum. Di sini digambar ada supplier-supplier, di mana mereka adalah pemasok bahan baku yang kemudian diberikan ke tahap stok atau penyimpanan, kemudian akan dilanjut ke tahap manufaktur, di mana manufaktur itu akan memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Setelah bahan diproduksi, disimpan dan didistribusikan ke retail-retail yang akan menjual produk secara langsung ke customer. Dan pada tipe yang kedua itu adalah typical service supply chain atau rantai pasokan layanan yang umum. Ini sama dengan jenis yang tadi, namun di sini tidak ada tahap memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Di sini hanya ada tahap supplier yang menyediakan layanan jasa yang kemudian akan memberikan layanan kepada customer. Dan pada tipe yang selanjutnya, itu adalah tipe supply chain di mana aliran barang dan jasa dan uang dalam diagram. Di sini ada cash flow dan goods and service. Di sini ada garis merah dan garis hijau. Garis merah itu sebagai goods and service dan garis hijau itu sebagai cash flow. Di mana garis merah ini, goods and service ini, dia bergerak searah jarum jam. Jadi dari supplier berakhir ke reverse logistik. Sedangkan yang cash flow ini, dia dari reverse logistik berakhir ke supplier. Di mana aliran ini menunjukkan bahwa barang atau jasa itu berpindah dari supplier ke reverse logistik, sedangkan
uang ini dia dari reverse logistik berpindah ke suppliers. Figur 15.2 ini memberikan gambaran yang lebih rinci tentang rantai pasokan dari bahan mentah hingga ke pasar akhir, di mana menggambarkan bagaimana setiap tahap saling berhubungan. Di sini kita bisa lihat farm itu sebagai sumber bahan mentah. Di sini sumber bahan mentahnya itu adalah gandum yang diproses oleh farm supplier, di mana farm supplier itu memerlukan pemasok, peralatan, bahan bakar, dan tenaga kerja. Bahan mentah gandum ini dari farm suppliers akan diangkut oleh truk yang kemudian akan dibawa ke mill suppliers, di mana mill suppliers ini akan mengolah bahan baku mentah gandum ini menjadi tepung. Kemudian setelah menjadi tepung, bahan tepung ini akan diangkut oleh truk dan dikirim ke bakery suppliers, di mana tepung ini akan dikelola menjadi roti dan akan dikirimkan melewati tracking suppliers, di mana tracking suppliers ini memerlukan bahan bakar serta pengemudi dan pergantian ban yang akan membawa roti ini ke supermarket yang dimana produk itu sudah siap untuk dipasarkan kepada para konsumen. Yang kedua, di sini kita akan membahas name the key aspect of supply chain management, di mana itu supply chain management ini memiliki tujuan untuk mencocokkan pasokan dengan permintaan seefektif dan seefisien mungkin. Dan di sini ada aspek-aspek yang terkait. Yang pertama itu determining the appropriate level of outsourcing atau menentukan tingkat outsourcing yang tepat, di mana manajemen rantai pasokan itu perlu memutuskan proses mana yang akan dikelola sendiri dan mana yang sebaiknya diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu outsourcing. Keputusan outsourcing ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya, memanfaatkan keahlian khusus dari pihak ketiga dan fokus pada kegiatan inti bisnis. Yang kedua itu managing procurement. Managing procurement ini adalah proses pembelian bahan baku, komponen atau layanan yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasinya. Pengelolaan pengadaan yang baik mencangkup pemilihan pemasok yang handal, negosiasi kontrak yang menguntungkan, dan memastikan bahwa bahan baku tersedia tepat waktu. Yang ketiga itu managing suppliers. Managing suppliers ini berperan penting dalam kelancaran rantai pasokan karena managing suppliers efektif dalam pemilihan pemasok yang tepat, pemantauan kinerja pemasok secara rutin, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dengan mengelola pemasok secara baik, perusahaan dapat memastikan bahwa bahan baku berkualitas tinggi, tiba tepat waktu, meminimalkan risiko keterlambatan atau kekurangan pasokan, dan mendorong inovasi atau perbaikan produk bersama-sama dengan pemasok. Yang keempat itu managing customer relationship atau mengelola hubungan pelanggan. Hubungan yang baik dengan pelanggan adalah kunci untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Managing customer relationship itu meliputi komunikasi yang baik dengan pelanggan mengenai ketersediaan produk, pemenuhan pesanan, serta penanganan pengembalian atau keluhan. Yang selanjutnya, yang kelima, being able to quickly identify problems and respond to them, atau mampu mengidentifikasi dan merespon masalah dengan cepat. Dalam supply chain itu, masalah seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan produk, atau gangguan lainnya dapat terjadi kapan saja. Kemampuan untuk perusahaan mendeteksi
mendeteksi masalah dengan cepat, dan memberikan respon yang tepat sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan untuk menghindari ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya, pada learning objective yang ketiga, ini membahas tren-tren terbaru dalam manajemen rantai pasokan. Tren-tren terbaru ini mencerminkan perubahan dalam teknologi, tuntutan pelanggan, serta kebutuhan akan efisiensi yang lebih tinggi. Dan beberapa tren utama itu, yang pertama ada mengukur return on investment. Mengukur return on investment ini sangat penting untuk perusahaan menilai seberapa efektif dan efisiensi rantai pasokan dalam memberikan keuntungan terhadap investasi yang dilakukan. Dengan mengukur return on investment, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih rasional terkait strategi outsourcing, pemilihan pemasok, dan investasi dalam teknologi atau infrastruktur rantai pasokan. Kemudian yang kedua itu greening the supply chain atau penghijauan rantai pasokan. Jadi banyak perusahaan yang berusaha untuk membuat rantai pasokan mereka itu lebih ramah lingkungan. Hal ini meliputi desain ulang produk untuk mengurangi dampak lingkungan, pengurangan penggunaan kemasan, penggunaan bahan baku dari sumber yang berkelanjutan, serta pengurangan emisi karbon dengan memilih pemasok lokal atau mengoptimalkan rute transportasi. Tren ini didorong oleh bertanggung jawab perusahaan, peraturan pemerintah, dan tuntutan konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Untuk tren-tren selanjutnya akan dijelaskan lebih detail lagi oleh teman saya. Baik, sekarang lanjut pada LO 15.4, yaitu menjelaskan benefit dan risk dari outsourcing. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya, yaitu Rili. Sekarang kita masuk pada poin, yaitu reevaluating outsourcing. Nah, salah satu manfaat mengapa kebanyakan organisasi bisnis itu melakukan outsourcing, karena dengan outsourcing itu suatu bisnis dapat mengurangi biaya. Nah, manfaat lainnya dari outsourcing juga termasuk kemampuan untuk fokus pada kekuatan inti, mengubah biaya tetap dan dapat mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel, membebaskan modal untuk dialokasikan untuk kebutuhan lain, mengalihkan beberapa risiko kepada pemasok, memanfaatkan keahlian pemasok, dan kemudahan ekspansi di luar negara asal. Nah, sedangkan yang menjadi kesulitan atau risk dari outsourcing ini yaitu tergantung pada sifat dari apa yang di outsourcing dan panjangnya supply chain atau rantai pasokan. Nah, contohnya di sini, contoh dari risk reevaluating outsourcing ini, saya ambil ada 2 poin, yaitu yang pertama kehilangan kontrol. Nah, evaluasi kehilangan kontrol ini yaitu ketika suatu bisnis itu melakukan evaluasi ulang, maka akan dapat menyebabkan perusahaan tersebut kehilangan kontrol atas kualitas dan kelancaran proses jika tidak ada perencanaan yang matang. Nah, poin risk yang kedua yaitu ketergantungan. Nah, jika outsourcing dijadikan strategi jangka panjang dalam tanpa evaluasi, maka perusahaan tersebut mungkin dapat mungkin menjadi terlalu bergantung pada pihak ketiga. Nah, kita masuk pada poin yang kedua yaitu integrating IT. Nah, manfaat dari integrating IT ini yaitu dapat menghasilkan data real time yang dapat meningkatkan perencanaan strategis dan membantu bisnis dalam mengendalikan biaya, mengukur kualitas dan produktivitas, merespon masalah dengan cepat, dan meningkatkan operasi supply chain. Nah, yang menjadi resiko dari integrating IT ini, yang poin pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Nah, integrating IT ini memerlukan infrastruktur yang solid, dan jika sistem tersebut gagal, bisa mengganggu kelancaran berjalannya operasi outsourcing. Nah, yang menjadi resiko integrating yang kedua yaitu keamanan data.
penyimpanan dan pengelolaan data sensitif oleh pihak ketiga dapat meningkatkan risiko pelanggaran. Lanjut pada poin yang ketiga, yaitu managing risk. Nah, bagi sebagian bisnis itu, supply chain merupakan sumber risiko utama, jadi penting untuk mengadopsi prosedur pengelolaan risiko. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di textbook, itu ada dikatakan bahwa menurut survei dari Deloitte itu, ada 45% pemimpin supply chain kurang percaya diri dalam mengelola risiko. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai sumber risiko dan tindakan yang dapat diambil bisnis untuk dapat mengurangi risiko tersebut, yaitu poin yang pertama ada adopting lean principles. Nah, adopting lean principles ini adalah pendekatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dalam proses bisnis. Nah, prinsip utama dari lean ini adalah value atau nilai yang diterima oleh pelanggan dan mengidentifikasi serta menghilangkan segala jenis waste atau biasa yang disebut dengan pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Nah, kemudian lanjut pada poin berikut, yaitu being agile, yang berarti bahwa supply chain itu cukup fleksibel untuk dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan atau keadaan yang tidak dapat diprediksi, seperti keadaan yang tidak dapat diprediksi itu yaitu contohnya kayak masalah produksi atau kualitas pemasok, gangguan cuaca, ada perubahan permintaan, masalah transportasi, dan masalah politik. Nah, lanjut ke poin berikut, ada adopting blockchain teknologi. Nah, kalau teman-teman belum tahu, blockchain itu merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan data secara terdesentralisasi dan aman dalam bentuk blok-blok yang terhubung satu sama lain sehingga membentuk rantai atau chain. Nah, setiap blok ini menyimpan informasi transaksi atau data yang terkait, dan begitu sebuah blok tercatat dalam blockchain. Informasi tersebut tidak bisa diubah atau dihapus tanpa persetujuan dari mayoritas pihak yang terlibat dalam sistem tersebut. Nah, dengan adanya kemajuan dari AI ke blockchain ini mendorong terciptanya supply chain yang cerdas dan sistem otonom yang dapat menyederhanakan proses supply chain tersebut. Nah, itu ada establishing transparency. Nah, terkadang orang sebagai pembeli atau konsumen itu ketika orang membeli suatu produk atau barang, orang akan penasaran untuk mengetahui di mana dan bagaimana barang yang orang beli itu diproduksi atau dibuat. Nah, oleh karena itu, dengan membangun transparansi ini dapat memberikan kepercayaan kepada pembeli atau konsumen sehingga mereka akan terus membeli produk atau barang tersebut. Nah, pada poin berikut ada adopting new delivery modes. Nah, adopting new delivery modes ini merujuk pada penerapan metode atau sistem baru untuk mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi atau model bisnis yang lebih efisien dan inovatif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasional perusahaan. Saya mengambil salah satu contoh dari adopting new delivered modes ini, yaitu ada seperti pengiriman barang melalui drone. Nah, dengan menggunakan drone ini untuk mengirimkan barang dapat memberikan manfaat, yaitu barang akan lebih cepat sampai, dan cara ini juga bisa menjadi cara yang efisien, terutama ketika orang ingin mengirimkan barang dalam jarak yang dekat. Oke, next, orang akan membahas LO 15.5, yaitu menjelaskan risiko utama supply chain dan apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Di sini ada risk management and resiliency. Nah, risk management dan resiliency ini adalah dua elemen penting untuk memastikan kelancaran operasi meskipun ada gangguan atau ketidakpastian dalam supply chain.
Risk management ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang dapat mengganggu aliran barang, bahan baku, atau informasi sepanjang supply chain, mulai dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Sedangkan resiliensi itu adalah kemampuan untuk pulih atau beradaptasi dengan cepat dari gangguan atau krisis seperti bencana alam, masalah politik, atau perubahan pasar untuk memastikan operasi tetap berjalan dengan baik. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen yang menjadi kunci dari manajemen risiko, yaitu ada poin yang pertama, knowing your suppliers. Nah, cara yang sederhana yang orang bisa lakukan yaitu dapat mengenal pemasok, yaitu dengan menggambarkan atau membuat peta yang menunjukkan bagaimana barang atau bahan bergerak dari pemasok ke perusahaan hingga sampai ke konsumen akhir. Nah, hal ini membantu perusahaan untuk memahami seberapa luas dan kompleksnya supply chain mereka. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu providing supply chain visibility. Visibility rantai pasokan ini berarti bahwa mitra dagang utama dapat terhubung ke bagian manapun dari rantai pasokannya untuk mengakses data secara real-time tentang tingkat inventaris, status pengiriman, dan informasi penting serupa. Nah, hal ini pastinya memerlukan pembagian data. Ada poin yang ketiga, yaitu developing event response capability. Nah, ini merupakan kemampuan untuk mendeteksi dan merespon peristiwa yang tidak direncanakan, seperti keterlambatan pengiriman atau gudang yang kehabisan stok barang tertentu. Nah, event management system ini harus memiliki 4 kemampuan, yaitu yang pertama dapat memantau sistem, kemudian memberitahu saat peristiwa tertentu yang direncanakan atau tidak direncanakan terjadi, mensimulasikan solusi potensial saat peristiwa yang tidak direncanakan terjadi, dan yang terakhir dapat mengukur kinerja jangka panjang pemasok, pengangkut, dan mitra supply chain lainnya. Nah, respon terhadap kejadian tersebut mencakup identifikasi sumber pasokan alternatif dan kemampuan untuk menangani gangguan yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi supply chain. Karena gangguan ini sulit diprediksi, maka penting untuk memiliki rencana dalam menghadapinya. Nah, di sini juga ada poin shortening the supply chain. Lalu bagaimana cara yang orang bisa lakukan untuk dapat mengurangi risiko tersebut? Nah, bisnis dapat memperpendek supply chain ini dengan memfokuskan pemasok dan fasilitas terdekat atau mengonsolidasikan supply chain guna menghemat waktu dan biaya. Maka dengan melakukan cara ini, orang akan dapat mengurangi risiko tersebut. Next, orang lanjut membahas LO 15.6, yaitu menjelaskan kompleksitas terkait global supply chains. Nah, global supply chain dengan semakin banyaknya bisnis yang memanfaatkan alih daya dan menjajaki pasar global, supply chain ini menjadi lebih mendunia. Contohnya seperti barang-barang branded atau barang-barang mahal yang contohnya desain produk sering melibatkan masukan dari berbagai negara, terutama untuk produk yang dijual secara global. Nah, global supply chain management ini memiliki kompleksitas tambahan yang tidak ada dalam operasi domestik, seperti perbedaan bahasa, budaya, fluktuasi mata uang, tarif, perbedaan waktu, konflik, biaya transportasi, dan kebutuhan akan kerjasama antara mitra. Manajer juga harus menganalisis faktor-faktor lokal yang mempengaruhi keberhasilan supply chain, seperti infrastruktur, regulasi, pemerintah, dan masalah politik. Nah, faktor-faktor ini akan menjadikan risk management itu krusial dalam global supply chain. Untuk mengatasinya,
beberapa perusahaan itu dapat meningkatkan inventaris di berbagai titik supply chain, meskipun mengurangi sebagian manfaat global procurement. Nah, risiko dalam global supply chain ini meliputi pasokan, biaya, dan permintaan. Risiko lainnya yaitu termasuk masalah hak intelektual, kepatuhan kontrak, dan manajemen inventaris. Globalisasi ini dapat membawa kemajuan teknologi dalam komunikasi, memungkinkan pertukaran informasi waktu antara nyata antara operasi global. Namun sebagian masih belum terhubung dengan hal tersebut. Kemudian next membahas mengenai ERP and supply chain management. Nah, supply chain management yang terintegrasi dengan ERP ini adalah pendekatan formal untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan secara efektif. ERP ini mencakup perencanaan permintaan, pengelolaan pasokan, pengisian ulang inventaris, produksi, penggudangan, dan transportasi, serta memusatkan data transaksi. Perangkat lunak ERP ini memungkinkan koordinasi, pemantauan, dan pengelolaan supply chain, serta memberikan visibilitas terhadap aktivitas penting di berbagai area seperti hubungan pemasok, kinerja, penjual, dan pemenuhan pesanan. ERP ini mencakup berbagai aspek manajemen, yaitu poin yang pertama, supplier relationship management. Nah, supplier relationship management ini untuk mengintegrasikan pembelian, kinerja vendor, dan analisis proses. Poin yang kedua ada manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja ini yang menyatukan data biaya, laba, produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu penjualan dan pemenuhan pesanan yang meliputi manajemen inventaris, kualitas, pengembalian, dan pemantauan produksi serta distribusi. Kemudian ada poin yang terakhir yaitu manajemen hubungan pelanggan yang memusatkan informasi kontrak, riwayat kredit, pola pembelian, dan layanan pelanggan. Demikian penjelasan dari saya. Lanjut kepada pembahasan berikut. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam Learning Objective 15.7. Di sini kita akan deskripsikan secara singkat saja masalah etika dalam rantai pasokan atau supply chain dan langkah-langkah utama yang dapat diambil perusahaan untuk menghindari masalah tersebut, masalah etika. Nah, 15.5 etika dan rantai pasokan. Ada banyak contoh perilaku tidak etis yang melibatkan rantai pasokan atau supply chain. Di antaranya adalah menyuap pejabat pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan izin atau status yang menguntungkan. Contohnya baru-baru ini yang sedang viral, Bapak Tom Lembong ini. Dia terlibat dalam kasus korupsi impor gula. Nah, ini kan dalam kasus supply chain juga. Jadi kerugian negara itu kira-kira 400 miliar, sangat banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu perilaku yang tidak etis dalam melibatkan supply chain. Nah, solusinya apa? Ada beberapa langkah-langkah untuk mencegah kerusakan akibat pemasok yang tidak etis. Yang pertama, pilih pemasok yang dipercaya. Nah, seperti teman sendiri atau tanya pada orang lain, orang-orang yang dipercaya itu. Nah, kita harus memilih orang yang dipercaya agar bisnis kita yang kita kerjakan bisa berjalan dengan jelas dan tidak ada etika yang tidak baik. Yang kedua, buat perjanjian yang jelas. Seperti perjanjian dengan teman, kita biasanya membuat aturan main yang jelas. Begitu juga dengan suppliers, kita perlu membuat perjanjian yang tertulis agar
tujuan yang kita capai itu jelas. Yang ketiga, jalin hubungan baik dalam jangka panjang, seperti membangun persahabatan gitu. Persahabatan yang kuat dibangun dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan hubungan dengan supplier. Jika kita sudah menjalin hubungan yang baik dan saling percaya, kita akan lebih mudah untuk bekerja dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Yang terakhir, segera atasi masalah seperti yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang ini. Pada saat Bapak Prabowo lantik, langsung dengan cepat dia memberantas korupsi satu persatu. Lanjut, kita akan masuk ke dalam learning objective yang 15.8 dan poin 15.6 small business. Di learning objective ini kita akan menggambarkan 3 masalah usaha kecil yang terkait dengan supply chain dan sarankan cara untuk mengelola masalah tersebut. Ada 3 aspek manajemen rantai pasokan yang sering menjadi perhatian di small business. Nah, yang pertama itu inventory management, reducing risk, dan international trade. Langkah-langkah yang penting adalah gunakan hanya pemasok yang diandalkan. Seperti di etika tadi, kita harus mengandalkan orang-orang yang terpercaya agar small business itu bisa dijalani dengan baik. Dan juga kita harus kenali mereka dan tantangan apa yang mereka hadapi. Yang ketiga, ukuran kinerja pemasok. Misalnya kualitasnya, keandalannya, dan fleksibilitas. Kita harus mengukur kinerja pemasok agar kita tahu sampai mana dia bekerja dan pekerjaan yang kita kerjakan bisa terjalan dengan baik. Yang keempat, kenali tanda-tanda peringatan masalah pemasok. Nah, misalnya pengiriman terlambat, pesanan tidak lengkap, dan masalah kualitas. Yang terakhir, memiliki rencana untuk mengelola masalah rantai pasokan atau supply chain. Lanjut, kita masuk dalam learning objective yang ke 15.9. Daftar beberapa tanggung jawab strategis, taktis, dan operasional yang terkait dengan pengelolaan supply chain. 15.7 manajemen responsibility. Di sini ada 2 poin penting yang akan kita bahas di materi ini, yaitu strategi responsibilities dan juga key tactical dan operational responsibilities. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu, di buku ada di beberapa strategi rantai pasokan. Lanjut. Nah, ini dia beberapa strategi supply chain. Yang pertama itu ada responsif. Jadi rantai pasokan yang fleksibel, yang memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat perubahan persyaratan produk dan volume permintaan, serta beradaptasi terhadap gangguan rantai pasokan. Yang kedua, rantai pasokan yang lean, berfokus pada penghapusan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah untuk menciptakan rantai pasokan yang efisien dan berbiaya rendah. Dan yang ketiga itu nearshoring. Ini kita menggunakan pemasok terdekat, memperpendek rantai pasokan untuk kita dapat mengurangi waktu dan biaya transportasi. Nah, itu adalah beberapa strategi dalam supply chain. Kita masuk dalam 2 poin penting tadi. Yang pertama, lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk dalam 2 poin penting yang tadi saya bilang. Yang pertama adalah strategi responsibility. Nah, di strategi responsibility ini ada 8 strategi. Yang pertama, supply chain strategi alignment.
Strategi ini menyelaraskan strategi pasokan dan distribusi dengan strategi organisasi dan memutuskan sejauh mana alih-daya akan digunakan. Yang kedua, networking configuration. Di sini kita menentukan jumlah dan lokasi pemasok seperti gudang, fasilitas produksi, operasi, dan pusat distribusi. Yang ketiga, informasi teknologi. Nah, informasi teknologi ini kita mengintegrasikan sistem dan proses di seluruh rantai pasokan untuk berbagi informasi, termasuk perakiraan status inventaris, pelacakan pengiriman, dan kejadian. Yang keempat, produk dan servis. Nah, di sini kita membuat keputusan tentang pemilihan dan desain produk dan layanan baru. Yang kelima, capacity planning atau perencanaan kapasitas. Di sini kita menilai kebutuhan kapasitas jangka panjang, termasuk kapan dan berapa banyak yang akan dibutuhkan, serta tingkat fleksibilitas untuk menggabungkannya. Yang keenam, strategi partnership. Di sini kita akan memilih kemitraan, tingkat kemitraan, dan tingkat formalitas. Yang ketujuh, distribusi strategi. Di sini kita akan memutuskan apakah akan menggunakan distribusi terpusat atau terdesentralisasi, dan memutuskan apakah akan menggunakan fasilitas dan peralatan milik organisasi untuk distribusi atau menggunakan penyediaan logistik pihak ketiga. Dan yang terakhir, kita akan ketidakpastian dan pengurangan risiko. Di sini kita akan mengidentifikasi sumber risiko potensial dan memutuskan jumlah risiko yang dapat diterima. Nah, itu adalah strategi dari responsibility. Selanjutnya, sekarang kita akan masuk dalam key tactical dan operation responsibilities. Di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tactical responsibilities dan operational responsibilities. Di tactical responsibilities terdapat 5 kunci. Yang pertama adalah forecasting. Forecasting adalah kita menyiapkan dan mengevaluasi perakiraan. Kita akan meramalkan nilai masa depan dengan data yang ada di masa lalu atau sekarang. Yang kedua, operation planning. Kita akan memilih supplier dan beberapa keputusan untuk membuat atau membeli. Yang ketiga, managing inventory. Di sini kita akan mengkoordinasikan rantai pasokan eksternal dan operasi internal. Yang ini kita akan putuskan bersama dengan pemasok di mana rantai pasokan untuk menyiapkan, di mana dalam rantai pasokan untuk menyiapkan berbagai jenis inventaris seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang kelima adalah collaboration. Ini kita akan bekerja sama dengan mitra rantai pasokan untuk mengkoordinasikan rencana. Yang kedua adalah operational responsibilities. Sini ada 8 poin. Yang pertama adalah penjadwalan. Penjadwalan ini kita akan menjadwalkan operasi dan distribusi. Yang kedua, penerimaan. Kita akan manajemen pengirim masuk dari supplier. Yang ketiga, transformasi. Transformasi ini kita akan mengkonversi masukan menjadi keluaran. 4, order
order. Keempat adalah pemenuhan pesanan. Kita akan menghubungkan sumber daya produksi dan inventaris ke pesanan pelanggan tertentu. Yang kelima, ini adalah yang keenam adalah distribusi atau mengirim ke pelanggan. Yang ketujuh, information sharing. Ini adalah perilaku informasi dengan mitra rantai pasokan. Yang kedelapan adalah controlling. Ini adalah pengendalian mutu inventaris dan variabel yang penting lainnya, serta penerapan tindakan perbaikan, termasuk pengurangan variasi bila diperlukan. Oke, baik teman-teman, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang procurement. Procurement itu atau biasa yang kita sebut dengan pengadaan. Nah, Departemen Pembelian ini adalah suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk memperoleh bahan, suku cadang, persediaan dan layanan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau menyediakan suatu layanan. Nah, dalam procurement ini dibagi atas 4. Yang pertama adalah purchasing interface, yang kedua adalah purchasing cycle, yang ketiga adalah centralized versus decentralized purchasing, dan yang terakhir adalah ethic in purchasing. Nah, purchasing interface ini adalah pembelian antarmuka dengan sejumlah area fungsional serta dengan pemasok eksternal. Contohnya seperti bagian operasional, accounting, design and engineering, suppliers, dan juga receiving. Nah, yang kedua adalah the purchasing cycle. Nah, purchasing cycle ini adalah mereka yang menerima permintaan, kemudian memilih pemasok, kemudian melakukan pemesanan kepada vendor, dan selanjutnya adalah memantau pesanan yang telah dipesan, dan juga yang terakhir adalah menerima pesanan. Nah, yang ketiga adalah centralized versus decentralized purchasing. Nah, pembelian centralized merupakan pembelian terpusat. Mungkin dapat memperoleh harga yang lebih rendah dibandingkan unit yang terdesentralisasi jika volume yang lebih tinggi yang dihasilkan dari penggabungan pesanan memungkinkan untuk memanfaatkan diskon kuantitas yang ditawarkan pada pesanan besar. Nah, yang berikut adalah decentralized purchasing atau pembelian terdesentralisasi. Nah, pembelian terdesentralisasi ini memiliki keunggulan dalam memahami perbedaan kebutuhan lokal dan lebih mampu merespon kebutuhan tersebut. Nah, yang terakhir adalah ethic purchasing. Perilaku etis sangat penting dalam semua aspek bisnis. Hal ini terutama berlaku dalam pembelian, di mana godaan untuk bertindak tidak etis bisa sangat besar. Pembeli sering memiliki kekuasaan yang besar dan tenaga penjual seringkali sangat ingin melakukan penjualan. Kecuali kedua belah pihak bertindak secara etis, potensi penyalahgunaan sangat nyata. Selain itu, dengan meningkatnya globalisasi, tantangan semakin besar karena perilaku yang dianggap sebagai kebiasaan di suatu negara mungkin dianggap tidak etis bagi negara lain. Nah, jadi misalkan kalau dalam satu negara memiliki budaya yang berbeda dengan budaya lain, mungkin di negara itu sendiri merasa etis, tetapi ketika budaya itu dibawa kepada negara lain, mungkin negara lain itu akan menganggap sesuatu yang tidak etis. Nah, mungkin seperti itu. Yang berikut adalah kita akan berbicara tentang supplier management. Nah, pemasok yang andal dan terpercaya merupakan penghubung penting dalam rantai pasokan yang efektif. Nah, yang pertama adalah choosing suppliers. Nah, kita harus memilih pemasok. Dalam hal ini vendor atau
melibatkan pertimbangan faktor-faktor yang sama seperti saat membuat keputusan pembelian. Misalnya mobil atau sistem stereo. Nah, yang kedua adalah audit pemasok. Audit berkala terhadap pemasok adalah cara untuk tetap memperbarui informasi mengenai kemampuan produksi atau layanan pemasok, masalah dan penyelesaian terkait kualitas dan pengiriman, serta kinerja pemasok berdasarkan kriteria lainnya. Nah, berikutnya adalah sertifikasi pemasok. Sertifikasi pemasok adalah pemeriksaan rinci terhadap kebijakan dan kemampuan pemasok sertifikasi pemasok adalah pemeriksaan rinci terhadap kebijakan dan kemampuan pemasok. Nah, berikutnya adalah supplier relationship management atau manajemen hubungan pemasok. Departemen pembelian memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan pemasok. Kenapa harus menjaga hubungan yang baik? Agar supaya tentunya proses dalam pemasukan barang pada contoh perusahaan kita itu akan jauh lebih baik karena sudah memiliki hubungan yang baik tentunya. Nah, selanjutnya adalah supplier partnership atau kemitraan pemasok. Semakin banyak organisasi bisnis yang mencari untuk menjalin kemitraan dengan organisasi lain dalam rantai pasokan mereka. Nah, tentu kita tidak hanya terpaku pada satu kemitraan. Contoh, kalau misalkan kita ingin memesan bahan baku 100, tetapi pemasok yang memberi kita pasokan bahan baku tersebut tidak dapat memenuhi permintaan yang kita kirim ke mereka. Jadi kita harus mencari alternatif lain untuk mengisi kekosongan atau pasokan yang ingin kita minta tersebut. Nah, selanjutnya adalah strategi partnering atau kemitraan strategis. Nah, kemitraan strategis terjadi ketika dua atau lebih organisasi bisnis yang memiliki produk atau layanan pelengkap yang dapat memberikan manfaat strategis bagi satu sama lain, setuju untuk bekerja sama agar masing-masing mendapat memperoleh keuntungan yang strategis. Tentunya dalam kerjasama pasti kita ingin untung. Nah, untuk mencapai keuntungan tersebut harus kita lakukan dalam perjanjian atau mitra dengan pemasok yang lain atau perusahaan yang lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan yang sama tentunya. Nah, selanjutnya adalah kita berbicara tentang inventory management. Nah, persediaan adalah komponen utama dalam rantai pasokan. Yang pertama adalah kecepatan persediaan atau inventory velocity. Nah, kecepatan pergerakan barang melalui rantai pasokan. Nah, tentu kalau misalkan kita mendapatkan persediaan yang cepat, otomatis barang yang kita ingin jual tentunya stoknya tetap ada terus. Dan kebutuhan permintaan pasar pasti kita dapat penuhi juga. Nah, yang berikut adalah bullwhip effect atau efek bullwhip. Fluktuasi persediaan menjadi semakin besar ketika dilihat ke belakang melalui rantai pasokan. Nah, yang berikut adalah vendor managed inventory atau persediaan yang dikelola oleh vendor. Vendor memantau barang dan mengisi kembali persediaan retail saat persediaan menipis. Nah, contoh misalkan kita minta data dari pihak vendor ya, dari suatu perusahaan, data penjualan. Ketika data tersebut kita minta dan barang yang kita produksi itu sudah menipis, kita akan menstok kembali kepada perusahaan itu untuk kemudian produk kita dijual kembali. Nah, itu yang disebut dengan persediaan yang dikelola oleh vendor. Nah, berikutnya adalah order fulfillment. Nah, order fulfillment ini mengacu pada proses yang terlibat dalam menanggapi pesanan pelanggan.
Waktu pemenuhan dapat menjadi kriteria penting bagi pelanggan. Nah, ada 4 pendekatan dalam order fulfillment ini. Yang pertama adalah engineer to order atau disingkat ETO. ETO. Dengan pendekatan ini, produk dirancang dan dibuat sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Jadi produk itu dirancang dengan sesuai dari permintaan dari pelanggan. Yang kedua adalah make to order. Dengan pendekatan ini, desain produk standar digunakan, tetapi produksi produk akhir disesuaikan dengan spesifikasi pelanggan akhir. Nah, yang berikut adalah assemble to order. Dengan pendekatan ini, produk dirakit sesuai dengan spesifikasi pelanggan dari stok komponen standar dan modular. Yang terakhir adalah make to stock. Dengan pendekatan ini, produksi didasarkan pada perkiraan dan produk dijual kepada pelanggan dari stok barang jadi. Nah, baik, sekarang kita berbicara tentang logistik. Nah, logistik ini mengacu pada pergerakan material atau layanan, uang, dan informasi dalam rantai pasokan. Materi mencakup semua barang fisik yang digunakan dalam proses produksi. Kita bisa lihat di gambar ini, di mana ini ada gambar mobil yang dimana kita akan menerima barang atau bahan baku dari vendor yang dinamakan dengan proses pengiriman barang dari kendaraan yang datang ke area penerimaan barang untuk diverifikasi. Nah, kemudian selanjutnya dari penerimaan kita akan menuju kepada tempat penyimpanan yang kemudian untuk disortir, kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dari titik penyimpanan, kemudian kita ke titik penggunaan. Misalnya kita ke pusat kerja. Selanjutnya, material diambil dari penyimpanan, kemudian dipindahkan ke area produksi atau pusat kerja untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, selanjutnya adalah dari satu pusat kerja ke pusat kerja berikutnya atau ke penyimpanan sementara. Barang yang telah diproses di satu pusat kerja dipindahkan ke pusat kerja lain untuk disimpan sementara untuk operasi selanjutnya. Nah, operasi dari operasi terakhir ke penyimpanan terakhir. Setelah selesai diproses, barang dipindahkan ke penyimpanan akhir untuk persiapan pengemasan dan selanjutnya dilakukan pengiriman. Dari penyimpanan atau pengemasan, selanjutnya barang dipindahkan dari penyimpanan ke area pengemasan untuk siap dikirim ke pelanggan. Dan selanjutnya adalah dari pengiriman ke kendaraan untuk dijual atau diantar kepada pemesan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang creating an effective supply chain. Yang pertama adalah plan. Kembangkan strategi untuk mengelola sumber daya yang digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang diharapkan terhadap produk atau layanan, termasuk serangkaian metrik untuk memantau rantai pasokan. Nah, selanjutnya adalah source. Pilih pemasok yang akan menyediakan barang dan layanan yang diperlukan untuk membuat produk untuk mendukung layanan. Juga kembangkan sistem untuk pengiriman, penerimaan, dan verifikasi pengiriman atau layanan. Strukturkan pembayaran bersama metrik untuk memantau dan jika perlu meningkatkan hubungan. Yang ketiga adalah make. Nah, rancangkan proses yang diperlukan untuk menyediakan layanan atau memproduksi, menguji dan mengemas barang
pantau kualitas, tingkatkan layanan atau output produksi dan produktivitas pekerja. Nah, selanjutnya adalah deliver. Deliver ini adalah bangun sistem untuk mengkoordinasikan penerimaan pengiriman dari vendor. Kembangkan jaringan di gudang, pilih pengangkut untuk mengirimkan barang kepada pelanggan, siapkan sistem faktur untuk menerima pembayaran, dan rancang sistem komunikasi untuk aliran informasi dua arah di antara mitra rantai pasokan. Nah, yang terakhir adalah manage return. Nah, ciptakan jaringan yang responsif dan fleksibel untuk menerima produk cacat dan berlebih dari pelanggan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi kita masuk ke dalam learning objective 15.13, yaitu discuss the issues involved in managing returns, atau di sini kita berfokus pada isu-isu yang terlibat dalam pengelolaan produk yang dikembalikan atau managing returns. Nah, dalam pengelolaan pengembalian produk atau managing return management adalah aspek penting dalam rantai pasokan, terutama dalam industri retail dan e-commerce yang saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat terhadap berbagai alasan yang mengapa produk dikembalikan ke perusahaan atau pihak ketiga, dan masing-masing alasan ini dan ini adalah masing-masing dari alasan mengapa produk itu dikembalikan, yaitu yang pertama defective products atau produk yang cacat. Yang kedua ada recall product atau penarikan kembali produk. Yang ketiga ada absolute product atau produk yang sudah usang. Yang keempat ada produk yang tidak terjual atau unsold product return from retail. Yang kelima ada parts replace in the field atau produk yang komponen atau bagiannya diganti di lapangan. Yang berikutnya adalah items for recycling atau barang-barang yang didaur ulang, dan yang terakhir adalah waste atau limbah atau pupuk yang rusak. Nah, jadi dari setiap jenis pengembalian ini memerlukan penanganan yang untuk diperbaiki, dijual kembali ataupun didaur ulang. Nah, berikut strategi yaitu rantai pasokan yang efektif itu sangat penting bagi keberhasilan organisasi bisnis. Jadi pengembangan rantai pasokan juga harus dianggap sebagai kepentingan strategis untuk mencapai rantai pasokan yang efektif. Juga diperlukan integrasi semua aspek rantai pasokan atau supply chain. Jadi hubungan dengan pemasok merupakan komponen yang penting dari manajemen rantai pasokan. Kolaborasi, perencanaan, dan koordinasi bersama merupakan kunci keberhasilan dari rantai pasokan. Sudah, coba itu. Nah, baik, jadi kita masuk ke dalam learning objective 15.14, yaitu yang membahas tentang beberapa tantangan dalam menciptakan rantai pasokan yang efektif serta trade-off atau kompromi yang terlibat.
Dalam konteks manajemen rantai pasokan terdapat beberapa tantangan utama yang perlu diatasi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas secara keseluruhan. Yang pertama itu ada integrasi organisasi yang terpisah. Jadi salah satu tantangan terbesar adalah mengintegrasikan berbagai organisasi dan fungsi dalam rantai pasokan yang memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Dalam hal ini, trade-off di sini adalah bagaimana kita mengintegrasikan bagian-bagian ini agar keputusan di satu bagian tidak merugikan bagian lainnya sehingga tercapai efisiensi di seluruh rantai pasokan. Yang kedua itu mendapatkan dukungan dari pimpinan perusahaan dan dukungan dari CEO, Dewan Direksi dan manajemen senior sangat penting karena mereka akan menentukan strategi jangka panjang perusahaan. Tantangannya adalah meyakinkan mereka manfaat dari manajemen rantai pasokan itu terutama karena perubahan ini seringkali membutuhkan perombakan struktur dan budaya perusahaan. Dan trade-off di sini adalah antara mengalokasikan waktu dan sumber daya yang besar untuk mendapatkan dukungan ini dengan memanfaatkan jangka panjang berupa efisiensi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu efisiensi dalam pengelolaan ukuran lot dan penyimpanan. Salah satu keputusan penting dalam rantai pasokan adalah ukuran lot pembelian atau produksi. Lot besar bisa mengurangi biaya per unit tetapi juga bisa meningkatkan risiko terjadinya bullwhip di rantai pasokan. Yang keempat, barang-barang yang datang dari pemasok langsung dipindahkan ke truk pengiriman tanpa disimpan di gudang. Lebih banyak dalam sistem koordinasi atau menyimpan barang lebih lama di gudang. Yang kelima adalah berarti mengirimkan barang langsung ke pelanggan tanpa perantara. Ini bisa mengurangi. Yang keenam adalah ketidakpastian dan variabilitas. Variasi yang berdampak pada efisiensi rantai pasokan seperti penumpukan inventory atau yang terakhir itu waktu respon sangat penting. Jadi rantai pasokan juga harus mampu merespon perubahan kondisi dengan cepat. Dan respon terhadap perubahan dan biaya tambahan yang mungkin timbul untuk menjaga inventory dan kapasitas yang memadai. Berikut